Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya Tuhan selalu baik untuk hidup kita, apapun yang sedang terjadi menimpa kehidupan kita. Kita sudah belajar bahwa betapa pentingnya kita sebagai manusia rohani dan menggunakan senjata-senjata yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk merubuhkan, menghancurkan kubu-kubu tembok-tembok iblis. Kita perlu menggunakan senjata kebenaran, otoritas ilahi, dan yang ketiga adalah kita perlu menggunakan yang namanya doa dan penyembahan. Kita akan dalami ke depan. Tapi saya hari ini ingin coba mengajak kita kembali melihat betapa pentingnya kita menangkap tentang yang namanya kekuatan dalam sebuah tujuan. Jadi kita harus mengerti. Dalam Amsal pasal 29 ayat 18 dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan IMB, tanpa visi rakyat binasa, tetapi berbahagialah orang yang memelihara Taurat. Terjemahan IHSA berkata, bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh dengan kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Dalam terjemahan King James dikatakan bahwa jika tidak ada, dia menggunakan kata vision. Where there is no vision, the people perish. Artinya Bapak Ibu, kita ngelihat ketika orang tidak punya goal, vision, wahyu itu menggunakan kata vision, visi, goal, tujuan, arah. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita tidak memiliki vision, visi, goal yang jelas, maka di sini dikatakan kita akan menjadi liar. Terjemahan yang lain berkata bahwa akan binasa, akan kacau kalau kita tidak memiliki visi. Jadi pelayanan kita, gereja kita, hidup kita perlu memiliki visi atau goal yang sangat jelas. Ya, karena itu saya ingin mengajak kita bahwa visi kita, tujuan kita, gereja lokal kita, apa yang sedang kita bangun adalah hari-hari ini kita fokus membangun menjadi manusia yang rohani. Kita perlu keluar, meninggalkan menjadi orang Kristen yang duniawi, orang Kristen yang kekanak-kanakan. Ya, itu akan menimbulkan kekacauan kalau kita nggak mengerti ini. Karena itu kita sedang fokus betul-betul membangun pribadi-pribadi kita menjadi manusia yang rohani, dewasa. Karena itu saudara nggak perlu fokus dengan apapun ya, dengan orang lain, tapi kita fokus membangun diri kita. Menarik, ada sebuah survei yang menyatakan, di sini kita bisa melihat pentingnya kekuatan, memahami bahwa ada kekuatan di dalam sebuah tujuan. Sebuah survei menyatakan bahwa 70%, kalau Bapak Ibu tahu, 70% orang hidupnya di bawah rata-rata. Kalau ada gaji orang, jadi di Indonesia ini misalnya ada gaji UMR rata-rata 2,4 juta, maka orang yang gajinya di bawah 2,4 itu ada 70% orang ya, di bawah rata-rata di Indonesia. Jadi kalau ada 250 juta, 70%-nya itu sekitar segitu, di bawah rata-rata. 20%-nya hidupnya rata-rata, yang gajinya 2,4 itu 20%. Yang di atas rata-rata itu ada 10% yang hidupnya di atas rata-rata. Nah, yang di atas rata-rata ini masih terbagi dua lagi Bapak Ibu. Yang satu 7%, yang satu 3%. Artinya bahwa Indonesia atau dunia ini cuma dikuasai oleh 3% orang. Ketika survei ini mengadakan riset, kenapa nih 70% hidupnya di bawah rata-rata, kenapa rata-rata, dan kenapa bisa di atas rata-rata, dan bahkan super di atas rata-rata yang 3%. Ternyata ketika disurvei di dalam wawancara itu, yang 70% di bawah rata-rata, ketika ditanya tujuan, mereka tidak mengerti. Contoh misalnya, kamu mau jadi apa kalau besar? Nggak tahu. Mau kuliah apa? Nggak tahu. Jadi ikut-ikutan, nggak jelas. Kalaupun mau jadi dokter apa? Juga jawabnya nggak tahu. Jadi inilah persoalan yang terjadi, bahwa betul yang dikatakan Soleman, sebagai orang yang penuh hikmat diakui oleh Tuhan Yesus, tidak ada akan pernah orang yang muncul lagi seperti Soleman dalam hikmatnya. Makanya nggak salah kalau dia berkata bahwa bila tidak ada vision, goal, wahyu, menjadi liar, menjadi binasa, perish, hancur, binasa, kacau. Kenapa? Ternyata betul. Nah, disinilah Bapak Ibu kita
coba keluar, menang dari spirit mediocrity, spirit yang kalah, spirit pecundang. Dan kita perlu memiliki goal yang jelas. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, kita bisa masuk golongan yang 70% yang hidupnya di bawah rata-rata. Yang 20% yang rata-rata, ketika disurvei mereka berkata, mereka ngaku tahu, tapi nggak jelas juga. Kalau yang 10%, 7 dan 3 ini, apalagi yang 3% ketika ditanya, mereka jelas. Ketika mereka mau jadi dokter, mereka udah bilang, nanti kami akan jadi dokter A, B, C. Langkah-langkahnya jelas, detail. Ini yang mereka lakukan. 1, 2, 3, 4. Jelas. Itulah dahsyatnya kekuatan dalam sebuah tujuan atau dalam sebuah visi. Karena itu ada pertanyaan penting yang saya coba ajukan kepada Bapak Ibu untuk menolong. Karena menurut saya tujuan kita akan menjadi kuat, dahsyat, detail sekali ketika kita mengerti arah, destiny. Dan pertanyaannya seperti ini. Siapakah Kristus? Siapakah saya? Untuk apa saya ada? Saya ini mau kemana? Saya sudah sampai di mana? Apa yang harus saya lakukan? Kalau saudara ingin memiliki destiny yang jelas, saudara perlu tahu siapa Kristus. Siapa diri saudara? Untuk apa saudara ada? Saudara mau kemana? Saudara sudah sampai di mana? Apa yang harus saudara lakukan? Kalau saudara mengerti, Yesus sangat tahu dia dari mana. Dia mau kemana, sedang di mana, apa yang mau dia lakukan. Yesus sangat tahu sekali. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 14 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu. Lihat saudaraku, aku tahu. Karena itu saya berdoa, Tuhan buka mata hati kita, supaya kita betul-betul tahu. Aku tahu dari mana aku datang. Saudara harus tahu, saudara berasal dari mana. Saudara berasal dari Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan Allah. Kita bukan ada karena mau bapak mama kita. Yesus berkata, aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dalam Yohanes 7 ayat 28-29, waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, lihat, tetapi aku diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Pertanyaan ini penting Bapak Ibu. Yesus tahu betul dari mana dia berasal. Sama dengan saudara juga. Saudara harus tahu dari mana, mau kemana, apa yang harus kita lakukan. Nah, inilah kita belajar sedikit tentang kekuatan dalam sebuah tujuan. Karena itu saudara, Yesus datang menolong kita. Kematiannya untuk mengembalikan kita, supaya kita memahami tujuan dan panggilan hidup kita. Saya akan sambung renungan ini besok. Kiranya hal ini bisa menolong kita untuk memeriksa dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih. Saudara dari mana, mau kemana, sudah sampai di mana, apa yang sedang saudara kerjakan. Untuk supaya saudara bisa melihat dengan jelas tujuan hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Lawat dan tolong, kuatkan dan teguhkan mereka semua Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.